Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi sharing mengenai peran strategis satelit bagi bangsa Indonesia. Satelit adalah suatu peralatan telekomunikasi buatan manusia yang ditempatkan di luar angkasa. Karena berada di luar angkasa, satelit dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada di bumi. Sehingga setiap titik di bumi ini dapat berkomunikasi satu sama lainnya melalui peralatan telekomunikasi satelit. Satelit ini sendiri adalah merupakan meniru dari bulan terhadap bumi, di mana bulan seperti kita ketahui bersama adalah satelit alamnya bumi yang mengitari bumi. Demikian juga dengan satelit telekomunikasi mengitari bumi untuk menjalankan fungsinya sebagai peralatan telekomunikasi. Jika kita berbicara mengenai teknologi satelit, kita dapat mengelompokkannya ke dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah satelit dibahas secara fungsinya, dan yang kedua adalah satelit dibahas secara ketinggiannya dari permukaan bumi. Jika kita bicara satelit sebagai fungsinya, maka akan ada beberapa satelit. Yang pertama adalah satelit telekomunikasi yang akan kita banyak bicarakan hari ini. Yang kedua adalah satelit cuaca. Yang ketiga adalah satelit navigasi. Dan keempat, satelit menangkap sinyal ais. Dan yang kelima adalah satelit pencitraan. Di luar itu memang ada beberapa tipe satelit lagi. Namun kita hari ini lebih banyak bicara mengenai satelit untuk telekomunikasi. Kelompok kedua adalah dari ketinggian satelit terhadap bumi. Di sini ada yang kita pahami sebagai satelit LEO atau Low Earth Orbit. Ini adalah suatu satelit yang berada 500 sampai 2000 km dari permukaan bumi. Kemudian ada satelit MEO atau Medium Earth Orbit. Ini berada di atasnya lagi, yaitu 8000 sampai 20000 km. Dan yang ketiga adalah satelit GEO atau satelit geostasioner yang berada di 35.000 km. Satelit dapat ditempatkan di ruang angkasa, sebagai contoh pada 33.000 km untuk satelit geostasioner. Ini dengan bantuan roket. Jadi satelit ditempatkan di roket, kemudian roket itu meluncur ke ruang angkasa. Satelit sendiri mempunyai kemampuan untuk melakukan manuver di ruang angkasa walaupun secara terbatas untuk melakukan koreksi terhadap posisinya terhadap bumi. Demikian kira-kira cara kerja satelit sehingga dia bisa beroperasi di ruang angkasa. Jadi jika kita berbicara mengenai keunggulan dari sistem telekomunikasi satelit, yang pertama adalah jangkauannya yang luas. Yang kedua adalah performansinya yang handal. Yang ketiga adalah mudah dalam instalasi, dan demikian juga cepat dalam penanganan gangguan. Kita akan coba bahas yang pertama adalah jangkauan yang luas. Hal ini akibat dari satelit yang ditempatkan di ruang angkasa, sehingga satelit bisa menjangkau seluruh permukaan bumi ini, sehingga layanan baik itu di darat, laut maupun udara dapat terlayani oleh satelit. Keunggulan yang kedua adalah performa dan ketahanan yang handal. Hal ini adalah karena satelit itu bersifat independen, satu titik ke satu titik lain, sehingga secara performa dia lebih handal dibandingkan dengan sistem telekomunikasi lain. Keunggulan yang ketiga dari sistem telekomunikasi satelit adalah proses instalasinya yang cepat dan juga penanganan gangguan yang cepat. Jika berbicara mengenai kekurangan dari sistem telekomunikasi satelit, yang pertama adalah kapasitas bandwidth-nya, dan yang kedua adalah terkait dengan harga layanan yang lebih mahal. Kapasitas bandwidth satelit ini memang kecil dibandingkan dengan sistem telekomunikasi lainnya, misalnya fiber optik, radio, maupun seluler. Sehingga inilah salah satu kekurangan dari satelit, di mana kapasitasnya kecil. Kekurangan dari sistem telekomunikasi satelit adalah harga layanannya yang cenderung mahal. Hal ini terjadi karena untuk
men-setup suatu layanan satelit memerlukan biaya investasi yang cukup mahal karena harus ditempatkan di luar angkasa. Satelit sangat strategis bagi Indonesia karena paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, sehingga sistem telekomunikasi satelit ini sangat cocok untuk melayani seluruh daerah-daerah Indonesia yang terpencil atau yang sering kita sebut sebagai daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Aspek strategis yang kedua adalah keunikan kondisi geografis Indonesia. Karena Indonesia ini sering terjadi bencana alam, sehingga kita, Indonesia, memerlukan suatu sistem telekomunikasi satelit yang dapat segera dipakai sebagai sistem komunikasi bencana di dalam hal suatu daerah itu terjadi bencana, infrastruktur yang ada akan terganggu, sistem komunikasi satelit akan segera cepat untuk melayani daerah tersebut. Karena dua hal inilah makanya Indonesia perlu untuk mempertahankan dan memperbesar kemampuan sistem telekomunikasi satelit. Perkembangan satelit Indonesia, kalau dilihat dari sisi teknologi, kita akan mempunyai satelit yang berkapasitas besar yang disebut sebagai high throughput satellite. Satelit ini mempunyai kapasitas 20 kali bahkan lebih dari kapasitas satelit yang sekarang dimiliki Indonesia. Kemudian dari sisi bisnis, tentu saja dengan karakteristik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan, maka permintaan akan satelit ini akan terus meningkat. Karena masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum terjangkau oleh layanan fiber optik maupun layanan seluler. Apalagi pada era pandemik seperti ini, internet sangat diperlukan di mana-mana. Khusus untuk daerah perkotaan, layanan internet dapat dilayani dengan fiber optik. Sedangkan daerah yang tidak bisa dijangkau oleh fiber optik dapat dilayani oleh layanan seluler. Namun, untuk layanan yang tidak mempunyai kedua infrastruktur tersebut, maka satelit akan sangat berperan dalam menyediakan layanan telekomunikasi, khususnya internet. Sehingga secara bisnis satelit optimis untuk terus dapat melayani lebih besar lagi kebutuhan internet di Indonesia. Jika kita benchmark dengan kondisi di luar negeri seperti di Amerika, walaupun fiber optik telah tersebar di banyak tempat di sana, namun kebutuhan satelit tepat terus meningkat. Jadi, dengan berkaca pada pengalaman tersebut, bisnis satelit di Indonesia akan terus berkembang. Sebagai penutup, dapat kami sampaikan bahwa satelit sangat strategis untuk bangsa dan negara Indonesia. Karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan keunikan kondisi geografisnya. Dalam keadaan normal, layanan satelit ini dapat digunakan untuk melayani pelanggan masyarakat di daerah terpencil. Sedangkan pada saat terjadi bencana, layanan satelit ini dapat digunakan sebagai sistem komunikasi bencana karena sifatnya cepat, dapat dipasang, dan dapat menjangkau daerah dimanapun. Demikian, semoga video singkat tentang peran strategis satelit bagi Indonesia ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.